Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini materi kita akan kita bahas yaitu operator di bahasa pemrograman Python. Adapun tujuan dari kita pembelajaran dari operator bahasa pemrograman Python itu yang pertama, mampu menjelaskan operator dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, mampu menjelaskan operator aritmatika. Yang ketiga, mampu menjelaskan operator penugasan. Yang keempat, mampu menjelaskan operator perbandingan. Dan yang kelima, mampu menjelaskan operator logika. Dan yang keenam, mampu menjelaskan operator identitas. Dan mampu menjelaskan operator keanggotaan. Untuk materi hari ini akan sampai dengan operator logika, sedangkan identitas dan keanggotaan akan dilanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Oke. Nah, apa yang dikatakan dalam operator dalam bahasa pemrograman? Yaitu simbol yang memberitahu compiler atau interpreter untuk melakukan operasi matematika, relasional atau logis tertentu dan menghasilkan hasil akhir. Operator akan selalu digunakan pada setiap bahasa pemrograman apapun. Jadi operator ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam bahasa pemrograman apapun. Pada minggu-minggu yang lalu mungkin sudah kita pernah belajar apa itu tipe-tipe bahasa pemrograman, apa itu variabel. Nah, untuk memadu padankan antara variabel, tipe data dan fungsi yang lain dalam bahasa pemrograman, yang membantu peranan di sini adalah operator. Contohnya yang kita gunakan dalam sehari-hari yaitu operator aritmatika. Ini tidak pernah kita lepas dari yang namanya hitung-menghitung. Jadi operator aritmatika ini khusus operasi matematika. Bagaimana kita melakukan sebuah perhitungan, baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam bahasa pemrograman, ya khususnya Python, simbol operator aritmatika yang pertama itu tanda plus yang diartikan dengan menjumlahkan variabel 1 dengan variabel 2 dan seterusnya. Simbol operator yang kedua adalah operator aritmatika adalah min. Diartikan pengurangan. Baru perkalian tanda bintang dimaknai atau diartikan dari perkalian. Selanjutnya tanda tanda per diartikan sebagai pembagian. Nah, selanjutnya apa? Tanda perpangkatan yaitu tanda bintang 2 kali. Selanjutnya operator modulus atau sisa bagi disimbolkan dengan tanda persen. Nah, itulah bagian dari operator aritmatika, yaitu operasi matematika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, modus. Oke, kita akan coba dengan beberapa contoh. Yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan ya. Dengan variabel A ini menerima inputan dari keyboard. Nah, masukkan nilai A, variabel B
menerima input yaitu masukkan nilai B yang akan kita lakukan dalam memproses penjumlahan, yaitu harus ada yang namanya menampung variabel atau asesmen, namanya penjumlahan sama dengan variabel A ditambah dengan variabel B, maka akan kita hasilkan dalam untuk menampilkannya cetaklah atau tampilkanlah hasil penjumlahan. Maka akan tampil penjumlahan, yaitu dengan nilai A 5 dan nilai B 6, maka ditambahkan sama dengan 56. Kenapa begini? Seharusnya 5 tambah 5 menjadi 11. Nah, coba kita perhatikan lebih seksama lagi. Nah, di dalam aritmatika khususnya perhitungan itu berkaitan dengan tipe data. Yang minggu-minggu lalu mungkin kita pelajari apa itu tipe operator, tipe datanya. Yang salah satunya adalah integer dengan singkatan int. Berarti kita akan menambahkan dua variabel integer, variabel A dengan variabel B. Nah, ditambahkan di depannya ya. Bukan di belakang tapi di depan. Perhatikan sama-sama dengan yang tadi. Jika kalau dieksekusi, maka akan dihasilkan variabel yang bernilainya yang benar 11, bukan 56 ya. Apa kekurangan yang soal pertama tadi? Tidak didefinisikan atau tidak dicantumkan integernya, yaitu tipe data int. Saya harap Anda dapat memahaminya lebih dalam lagi dengan mempelajari lebih seksama. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan suatu operator aritmetika penjumlahan. Perhatikan di sini, variabel A input sama variabel B input sama, kan sama-sama memasukkan nilai ya, A dan B. Maka untuk memasukkan hitungan perkaliannya, int variabel A, ini tipe datanya dikenalkannya int variabel A dikali int variabel B. Untuk menampung hasil, tampilkanlah hasil perkalian dengan kata variabel dipanggil ya untuk menghasilkannya. Sama dengan 2 dikali 10 menjadi 20. Itu untuk penjumlahan. Jadi kita perhatikan di tadi penjumlahan apa? Plus. Kalau perkalian apa? Tanda bintang. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Oke, sama halnya tadi kita akan mengurangkan dua variabel tadi kan. Yang contoh pertama menjumlahkan dua variabel, contoh kedua melakukan perkalian, dan contoh yang ketiga adalah melakukan pengurangan. Yaitu sama halnya, tinggal Anda ganti simbolnya saja tanda min. Nah, ketika menerima inputan 2 dikurang 1 sama dengan menghasilkan nilai pengurangan dari dua variabel ini adalah 1. Nah, habis penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengurangan selanjutnya adalah pembagian. Sama halnya. Nah, khusus untuk pembagian, dia akan menampung nilai pecahan. Nah, kita harus ingat dulu, tipe data yang untuk menampung nilai pecahan itu apa? Yaitu float, yaitu nilai di belakang koma, hanya pecahannya. Nah, sama tinggal Anda ganti simbol tanda min. Jadi, ketika kita inputkan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 atau 1,5. Nah, selanjutnya bagaimana operator aritmatika, yaitu sisa bagi. Sama halnya dengan tadi, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, selanjutnya adalah sisa bagi. Nah, sisa bagi tinggal Anda rubah floatnya, ya, berubah tanda persentasenya ya, ini ya persennya. Kenapa menggunakan float?
Namanya juga sisa bagi, dia akan bernilai koma. Oke. Nah, nilai pangkat. Nah, ini dah. Operator aritmatika untuk operator pangkat sama. Ketika saya mau memangkatkan 4 dengan pangkat 2, berarti saya masuk 4 baru 2 berarti sama dengan 16. Nah, selanjutnya itulah tadi operator penugasan, tapi saya lebih ini untuk sebelumnya saya ulangi lagi. Anda akan membahas, Anda pelajari kembali, yaitu pertama contoh operator aritmatika untuk penjumlahan, yang kedua contoh aritmatika dalam perkalian, yang ketiga adalah pengurangan, yang keempat adalah pembagian, yang kelima adalah sisa bagi, dan yang keenam adalah operator pangkat. Inilah yang bisa kita gunakan dengan contoh sederhana. Tinggal Anda mengaplikasikan bagaimana aritmatika ini bisa diikutkan dalam membuat program, baik kecil maupun besar nantinya. Saya harap Anda dapat melakukan latihan setiap harinya agar apa? Keterbiasaan dalam mengerjakan word coding. Nah, apa sih sebenarnya operator penugasan itu? Oke. Operator penugasan digunakan untuk memberikan tugas, memerintahkan pada variabel. Contohnya, variabel A sama dengan saya. Maka variabel A telah kita perintahkan untuk menyimpan sebuah nilai, yaitu saya. Jadi operator penugasan itu adalah intinya menerima nilai, menyimpan nilai. Apa yang Anda simpan, misalnya variabel A 1, berarti Anda menyimpan nilai angka 1. Operator juga mampu menjumlahkan, mengurangi, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Ini contohnya, ya. Contoh operator penugasan. Variabel A inputkan, ya, ini menerima inputan dari keyboard, dan variabel B ini terima. Dia sudah muncul ketetapan, dia tidak berubah. Kalau dia input, berarti dia apa yang Anda ketikkan di dalam keyboard maka akan tampillah dia. Sedangkan ini tidak boleh berubah lagi, sudah mempunyai kehukum tetap, ya, tidak berubah. Dan yang terakhir adalah variabel C, belajar Python ini bertipe string. Nah, ketika Anda menampilkan variabel, maka akan muncul seperti ini. Ketika saya inputkan saya, berarti saya 12 belajar Python. Ini contohnya. Oke. Nah, selanjutnya operator perbandingan. Apa sih dikatakan operator perbandingan atau operator relasi? Operator digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini dikenal dengan operator relasi dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi. Ini sering berhubungan dengan apa nanti ke depannya, yaitu operator untuk kondisi pemilihan atau if, perulangan, dan yang lain-lainnya. Apa aja simbol operator perbandingan yang perlu kita pahami? Simbol di Python lebih besar tanda siku ya ke arah kanan, tanda panah. Lebih kecil dia tanda sikunya terbalik dari tadi lebih besar tadi. Sama dengannya di operator di simbol Python harus 2 kali ya, sama dengan. Tidak sama dengan tanda seru ya, bukan tanda tanya tapi tanda seru, sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, kita berikan untuk contohnya. Yang pertama, kita akan membandingkan nilai
dengan dua variabel lebih besar ya. Perhatikan. Dia akan merespon keyboardnya, apa yang dinilai dari keyboard, dimasukkan dari keyboard. Variabel A sama dengan input, variabel B sama dengan input, masukkan nilai A dan nilai B. Nah, untuk bisa mengeksekusi program membandingkannya, harus ditambah dengan variabel tambahan, yaitu variabel C sebagai ditugaskan dia. Oke, kita udah belajar operator penugasan. Ditugaskan kepada variabel C ini harus menerima nilai variabel A lebih besar dari variabel B. Maka akan membandingkan dua buah bilangan, yaitu variabel A dan variabel B. Untuk menampilkannya apa hasil ya? Apakah variabel A lebih besar dengan variabel B? Ketika dicontohkan tadi 5 respon, yaitu 0 dan 1, berarti nilai A 0 dan nilai B 1. Apakah variabel A lebih besar dari variabel B? False. Kenapa? 0 tidak besar, lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya bagaimana kita membandingkan dengan variabel B? Ya, lebih kecil dari, sama, tinggal kita rubah simbolnya. Tadi kan arah mata ke kanan ya, arah panah, arah siku ke kanan, ini arah siku ke kiri. Ya. Nah, di sini akan membandingkan dua buah nilai sama, tinggal Anda rubah saja. Maka ketika terima inputan min 1 sama 1, min 1 lebih kecil dari 1. Apakah variabel A lebih kecil dari variabel B? True, benar. Kenapa? Min 1 lebih kecil dari dari 1. Nah, selanjutnya operator yang akan kita praktekkan apa itu? Yaitu bagaimana membandingkan apakah variabel A dengan variabel itu sama. Nah, seperti ini. 1 dan 1 berarti sama-sama ya, berubah ya, sama dengannya ya, harus sama dengannya 2 kali ya, berubah simbolnya. Maka dengan 1 true dia sifatnya. Selanjutnya operator tidak sama dengan. Nah, tinggal rubah tanda seru sama dengan. Kira-kira kita contohkan seperti ini, menerima respon dari keyboard 0 dan 1 dinyatakan true. Kenapa? 0 tidak sama dengan 1. Oke, kita selanjutnya perbandingan lebih besar sama dengan. Nah, ya. Contohnya ya, variabel A dan variabel B. Saya akan bandingkan 11 dengan 1. Kalau dia lebih besar sama dengan, sebagaimana? Dia true. Kenapa? 11 lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya operator lebih kecil sama dengan min 2, true. Oke. Nah, selanjutnya adalah operator logika. Nah, operator logika ini digunakan untuk operasi logika seperti AND, membandingkan dua buah nilai sama-sama AND, OR membandingkan salah satu, dan NOT atau tidak sama sekali. Nah, tabelnya yang bagaimana? Seperti ini. Logika AND, simbolnya AND ya, dalam penulisan di Python nanti, di sintak Python. Logika OR, artinya OR. Negasi kebalikan NOT ya. Oke. Berarti dia negatif dan positifnya kebalikan. Nah, yang dinamakan logika, operator logika hanya menerima nilai true or false saja. And or not ya, kita akan membandingkan A and B ya, variabel A dan variabel B. Perhatikan nilai variabel A-nya apa? False. Nilai variabelnya true. Nah, ketika dibandingkan dengan C ya, apa hasilnya nanti kita lihat. Nah, ketika kita akan membandingkan variabel A dengan variabel OR B ya, apa hasilnya? C ya, untuk menempuh nilai. Nah, ini ya. Hasilnya apa? False ya, false ya, or true, not true.
Oke. Nah, inilah dari pembelajaran yang kita bahas hari ini tentang apa itu dari operator. Jenis-jenisnya apa saja sudah kita bahas. Sehingga saya harapkan bagi rekan-rekan yang mau belajar bahasa pemrograman Python, pahami dahulu apa fungsi dan kegunaan operator di bahasa pemrograman Python. Agar apa? Tidak mengalami kesusahan ketika mengimplementasikannya. Baik